Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester PJJ PAI UNC Syekh Nurjati Cirebon, mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah kelas A32, dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing? Izin menjawab, untuk daerah saya itu eksistensi pendidikan luar sekolah tergolong aktif dan eksis ya. Karena anak-anak di usia 6 tahun sampai 12 tahun yaitu anak SD, hampir semua di daerah saya mengikuti pendidikan PAI luar sekolah yaitu di madrasah. Hampir semuanya anak-anak di usia SD itu mengikuti kegiatan pendidikan PAI luar sekolah di madrasah. Sedangkan untuk ibu-ibu, untuk orang dewasa, bapak-bapak juga aktif. Untuk bapak-bapak yaitu kegiatan rutinan malam Jumat ya. Setiap malam Jumat itu mengikuti kegiatan yasinan dan tahlil, dan nanti diakhiri dengan maidah hasanah ya. Saya juga ikut di dalam rutinan itu. Sedangkan untuk ibu-ibu itu juga aktif rutinan malam minggu ya. Setiap malam minggu itu mengadakan kegiatan sama yasin, tahlil, dan membaca al berjanji, dan nanti diakhiri juga dengan maidah hasanah. Jadi untuk eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya tergolong aktif ya, tergolong aktif, dan sebagian anak itu juga mondok ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah masing-masing dan apa penyebabnya? Langsung saya jawab, untuk di daerah saya problemnya itu ketika anak di usia 12 tahun ke atas, ketika anak sudah sekolah formal memasuki tingkatan SMP atau MTS. Karena ketika anak itu masih SD itu aktif aktif di madrasah ya, rajin ke madrasah, ngaji di musola, itu masih aktif. Tapi ketika anak itu tadi sudah memasuki usia 12 ke atas, SMP atau MTS, itu sedikit sekali yang aktif dalam pendidikan PAI luar sekolah. Jarang sekali anak SMP itu sudah jarang mengikuti ngaji di musola atau di madrasah. Jadi problemnya itu mungkin dari orang tua juga mempengaruhi si anak tidak mengikuti pendidikan PAI di luar sekolah. Karena ketika anak itu kan sudah SMP atau MTS, sudah bisa, jadi orang tua itu memberikan kelonggaran bahwa anak itu tidak memberikan memberikan kelonggaran lah, membebaskan anak untuk tidak mengaji atau berangkat ke madrasah. Jadi problemnya mungkin itu. Problemnya karena orang tua memberikan kelonggaran, dengan si anak dengan sudah SMP, sudah remaja, sudah mengenal HP, motor ya. Jadi mungkin itu problemnya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi daerah masing-masing? Kalau menurut saya, solusi untuk mengatasi problem tadi, ketika anak itu sudah kelas 6 madrasah, di madrasah sudah kelas 6, itu mengadakan sosialisasi kepada orang tua, mengundang orang tua untuk datang ke madrasah pas waktu pelulusan, memberikan arahan kepada orang tua dan si anak untuk tetap mengikuti kegiatan madrasah
maupun mengaji di musola. Kita kasih pemahaman tentang orang tua, betapa pentingnya pendidikan agama ya di luar formal. Jadi mungkin itu solusinya. Jadi kita kerjasama dengan orang tua dan memberikan arahan kepada orang tua sehingga si anak itu tadi tidak diberikan kebebasan kepada orang tua ya. Jadi lebih bisa dikondisikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.